Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung membahas tentang amar dan nahi. Nah, yang pertama yaitu tentang amar. Pengertian amar secara bahasa yaitu perintah, sedangkan secara istilah yaitu merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, pihak yang lebih tinggi ini dimaksud adalah Allah dan Rasulnya, sedangkan pihak yang lebih rendah yaitu kita sebagai hambanya. Lalu selanjutnya yaitu tentang hakikat amar. Hukum asal amar itu sebenarnya adalah wajib, tetapi jika ada korinah atau indikasi yang mengalihkannya, itu bisa menjadi sunnah, mubah, ancaman, penghinaan, atau ibahah. Nah, lalu korinah dalam amar. Ada beberapa korinah atau hal-hal yang membuat makna wajib itu berubah dalam amar. Nah, yang pertama yaitu ada dari wajib bisa menjadi sunnah. Ini contohnya yaitu seperti mandi junub. Lalu yang kedua, dari wajib menjadi mubah. Nah, contohnya itu berburu setelah tahallul. Tahallul di sini itu merupakan bercukur setelah selesai melakukan serangkaian ibadah haji. Lalu yang ketiga ada dari wajib menjadi ibahah atau pemberian pilihan. Contohnya yaitu makan sahur. Lalu yang keempat ada dari wajib menjadi ancaman. Contohnya pada Quran surat Al-Fussilat ayat 40. Yang kelima ada dari wajib menjadi ihanan atau siksaan. Nah, itu terdapat pada Quran surat At-Dukhan ayat 49. Nah, bentuk amar dalam Al-Quran itu yang pertama bisa menggunakan kata amar atau artinya ini perintah wajib. Nah, terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 90. Lalu yang kedua itu menggunakan kata kutiba yang artinya diwajibkan. Itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Lalu yang ketiga itu menggunakan kata uhil atau diizinkan. Nah, ini itu terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Lalu yang keempat itu menggunakan fi'il mudhari lalu ditambah lam amar. Itu terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 29. Lalu yang kelima menggunakan fi'il amar langsung. Nah, yang ini itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Lalu untuk pelaksanaan amar itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada yang pelaksanaannya secara terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, berulang-ulang ini maksudnya tidak cukup dilakukan untuk satu kali saja. Nah, contohnya itu zakat fitrah, menyembelih kurban, mandi wajib, wudhu sebelum sholat. Hal-hal ini itu kan sifatnya kita lakukan tidak cukup sekali, tapi berulang-ulang. Nah, lalu yang kedua yaitu tidak menuntut dilakukan secara terus-menerus. Artinya, perintah amar ini dianggap sudah terpenuhi meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya itu ibadah haji. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang nahi. Nah, nahi itu apa sih? Secara bahasa ya adalah larangan. Sedangkan secara istilah itu merupakan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari pihak berwenang yaitu Allah dan Rasulnya kepada hambanya. Nah, nahi itu punya konsekuensi. Ada dua. Yang pertama yaitu fasad. Fasad ini artinya perbuatan tetap terjadi, tapi ia rusak secara hukum. Contohnya itu jual beli dengan riba. Lalu yang kedua yaitu butlan. Nah, butlan ini perbuatan dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Contohnya yaitu nikah tanpa wali. Lalu untuk macam-macam nahi selanjutnya, yang pertama itu tahrim, artinya haram. Nah, ini tuh contohnya janganlah mendekati zina. Lalu yang kedua, karahah atau makruh. Nah, contohnya yaitu jangan tidur sebelum isya. Lalu yang ketiga, irsyad atau nasihat. Contohnya itu janganlah marah. Lalu yang keempat, tanzih atau etika, yaitu jangan tertawa keras. Nah, lalu yang kelima, doa. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Nah, itu dia contohnya. Lalu selanjutnya yaitu tentang bentuk nahi. Nah, yang pertama itu ada menggunakan la nahyan ditambah fi'il mudhari. Nah, contoh la taqrabu. Nah, lalu yang kedua fi'il amar bermakna larangan yaitu wadharul bai'a. Nah, yang ketiga
menggunakan langsung dengan kata-kata nahyi. Lalu yang keempat, menggunakan jumlah khobariyah. Nah, contohnya yaitu diharamkan atas kalian tentang titik-titik. Misalnya diharamkan atas kalian memakan bangkai binatang. Setelah kita belajar tentang kaidah amar dan nahi, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang kaidah am dan khos. Nah, yang pertama kita bahas tentang lafal am terlebih dahulu. Am itu secara bahasa mempunyai arti umum dan menyeluruh tanpa adanya batasan dalam jumlah tertentu. Nah, sedangkan menurut istilah merupakan lafaz yang mencangkup semua aturan dalam maknanya secara serentak. Nah, untuk dalalah lafal am itu ada dua pendapat. Yang pertama, jumhur ulama. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa lafal am itu selalu ada tahsis atau ayat yang mengkhususkannya. Lalu yang kedua ada pendapat Hanafi. Mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa berlaku umum kecuali ada dalil yang membatasinya. Nah, contoh lafal am itu ada terdapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang menggunakan kata man. Lalu terdapat Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 yang menggunakan kata ma. Nah, untuk karakteristiknya biasanya itu menggunakan beberapa awalan. Nah, yang pertama itu menggunakan kata man, lalu ma, kulli atau kulu, alladzina, lalu al-insan atau nas yang artinya manusia. Intinya, kalau lafal am itu merupakan lafal yang maknanya itu umum, menyeluruh. Kita lanjut ya teman-teman. Setelah tadi kita membahas tentang lafaz am, sekarang gantian kita membahas tentang lafaz khos. Nah, khos itu apa sih? Jadi, secara bahasa, lafaz khos itu berarti khusus. Sedangkan secara istilah, merupakan lafaz yang menunjukkan satuan tertentu yang terbatas. Nah, yang terbatas ini tuh gimana maksudnya? Nah, contohnya itu nama orang, jumlah tertentu, kelompok spesifik, dan yang lainnya. Nah, biasanya ini menggunakan awalan illa. Nah, hukum lafaz khos itu ada 3. Nah, yang pertama itu harus diamalkan sesuai makna aslinya. Nah, lalu yang kedua yaitu tidak perlu ditakwil kecuali ada dalil lain. Lalu yang ketiga, bisa dipersempit jika ada dalil yang khusus. Nah, untuk perbedaan pendapat akibat keqat'iyan lafaz khos itu contohnya terdapat pada kasus waris antar agama. Nah, dalam hukum waris Islam itu kan orang yang berbeda agama itu tidak berhak untuk saling mewarisi. Nah, tapi meskipun demikian, pemindahan harta antar individu yang berbeda agama itu masih bisa dilakukan, tapi melalui mekanisme lain seperti hibah, wasiat, atau pemberian hadiah. Tapi intinya itu tidak melalui waris. Nah, untuk macam-macam lafaz khos, yang pertama yaitu mutlak, artinya umum tanpa syarat. Nah, itu terdapat pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Nah, artinya maka mereka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri bercampur. Nah, dalam ayat ini itu kata rokobatin artinya budak itu tuh merupakan lafaz khos yang bersifat mutlak karena ia tuh tidak disertai dengan batasan dalam bentuk sifat tertentu. Nah, oleh karenanya kata rokobatin itu mencangkup semua jenis budak baik yang beriman maupun yang tidak. Lalu yang kedua yaitu muqayyad. Nah, ini tuh artinya dibatasi dengan syarat tertentu. Contohnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 92. Lalu tentang amar, perintah wajib dilakukan, itu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Lalu yang keempat itu ada bentuk nahi atau larangan, yaitu wajib ditinggalkan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, artinya itu janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, ayat Al-Baqarah 221 ini mengandung larangan bagi seorang muslim untuk menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, larangan ini tuh bersifat khusus yang berarti perbuatan menikahi wanita musyrik itu harus ditinggalkan tanpa adanya pengecualian.
Jadi intinya kalau lafadz khos ini sudah dikhususkan, dan kalau lafadz am tadi artinya masih umum. Akan membahas tentang sub terakhir, yaitu tentang nasakh dan mansukh. Nah, pengertian nasakh dan mansukh. Nasakh itu artinya penghapusan atau penggantian hukum syar'i. Nah, sedangkan mansukh itu merupakan hukum lama yang dihapus. Nah, proses nasakh ini merupakan bagian dari tahapan untuk tadaruj, yaitu penyempurnaan syariat. Nah, intinya itu kalau nasakh itu hukum yang baru yang menggantikan hukum lama, sedangkan mansukh itu hukum lama yang digantikan oleh hukum baru. Selanjutnya ada pembagian nasakh. Nah, yang pertama itu ada nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ini sesama Al-Quran diganti dengan hukum Al-Quran juga. Lalu yang kedua yaitu nasakh Quran dengan sunnah. Yang ketiga nasakh melalui ijma. Lalu yang keempat nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, untuk rukun nasakh, yang pertama itu harus ada hukum yang dihapus atau mansukh. Lalu yang kedua itu hukum pengganti atau nasikh itu sifatnya harus lebih tinggi dari hukum sebelumnya. Lalu yang ketiga, urutan waktu. Nah, nasikh itu harus datang setelah mansukh. Lalu yang keempat, adanya kesepakatan ulama. Nah, ini kan rukun. Sekarang kita masuk ke syarat nasakh. Yang pertama itu kedua dalil itu harus bersifat syar'i. Lalu yang kedua, hukum pertama itu sudah berlaku dan sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga, tidak bisa berkompromi antara dua dalil. Nah, lalu yang keempat, nasikh itu turun setelah mansukh. Lalu kita masuk ke macam-macam dan contoh nasakh. Nah, yang pertama ada nasakh sharih. Nasakh sharih ini yaitu penghapusan tegas. Contohnya pada Quran surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Ayat 65 ini itu mansukh, sedangkan ayat 66 ini yaitu nasakh. Lalu yang kedua itu nasakh dhimmi, artinya tidak bisa dikompromi. Nah, contohnya itu tentang wasiat ahli waris dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, ayat 180 ini sebagai mansukh, dan An-Nisa ayat 14 dan 12 ini sebagai nasakh. Lalu yang ketiga itu nasakh kul atau penghapusan total. Ini tuh contohnya pada kasus masa iddah setahun. Tadinya kan setahun. Nah, ternyata berubah menjadi 4 bulan 10 hari. Ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 240 sebagai mansukh dan Al-Baqarah 228 sebagai nasakhnya. Lalu yang keempat ada nasakh juz'i, yaitu penghapusan sebagian hukum. Ini terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 4 sebagai mansukhnya dan An-Nur ayat 6 sebagai nasakh. Nah, kalau untuk dasar hukum nasakh mansukh itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Al-Baqarah ayat 106 ini artinya Allah itu punya kewenangan sendiri untuk menghapus atau menggantikan suatu ayat dengan yang lebih baik atau yang sebanding menurutnya. Nah, contoh penerapannya terdapat dalam Al-Quran itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 115 sebagai mansukh dan Al-Baqarah ayat 144 sebagai nasakh. Nah, Al-Baqarah 115 ini berisi bahwa timur dan barat itu merupakan milik Allah, dan kemanapun kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah. Nah, maksudnya kemanapun kita menghadap, entah itu ke timur atau ke barat, dalam hal beribadah itu boleh. Tetapi ayat ini dinasakh oleh ayat 144. Nah, ayat 144 ini memerintahkan kita untuk menghadap ke Masjidil Haram ketika beribadah. Nah, ketika beribadah ini ketika sholat. Nah, maka ayat ini itu otomatis menghapus perintah dalam ayat 115 karena sebagai dasar untuk menghadap ke Masjidil Haram ketika sholat, bukan terserah ke timur atau ke barat seperti terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 115.
Intinya itu kalau nasah mansuh itu, nasah itu hukum baru yang menggantikan hukum lama. Nah, hukum lamanya ini merupakan mansuh.